Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberi peringatan kepada Iran. Ya, AS mengancam akan melakukan tindakan militer jika perundingan dengan Iran mengenai program nuklir tidak mencapai kesepakatan. AS memang sangat khawatir jika Iran memiliki senjata nuklir. Mengapa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir? Dan di mana saja lokasi fasilitas nuklir Iran? Simak selengkapnya dalam video berikut. AS dan Iran direncanakan bakal mengadakan pembicaraan pertama dalam beberapa tahun terakhir pada Sabtu 12 April 2025 untuk mencoba mencapai kesepakatan baru mengenai program nuklir Iran yang dinilai kontroversial. Trump pun telah memperingatkan akan melakukan tindakan militer jika perundingan itu tidak berhasil. Donald Trump sendiri menarik AS keluar dari perjanjian nuklir sebelumnya antara Iran dan negara-negara besar dunia pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi ekonomi yang membuat Iran marah. Lantas, mengapa Iran tidak diizinkan memiliki senjata nuklir? Iran mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan sipil. Iran juga bersikeras bahwa mereka tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir. Tetapi banyak negara serta pengawas nuklir global, Badan Energi Atom Internasional tidak yakin dengan pernyataan Iran tersebut. Kecurigaan tentang niat Iran itu pun muncul ketika Iran ditemukan memiliki fasilitas nuklir rahasia pada 2002. Hal itu melanggar perjanjian yang disebut Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT yang telah ditandatangani oleh Iran dan hampir semua negara lain. NPT mengizinkan negara-negara untuk menggunakan teknologi nuklir non-militer seperti untuk pengobatan, pertanian, dan energi, tetapi tidak mengizinkan pengembangan senjata nuklir. Seberapa maju sih program nuklir Iran? Kenapa AS dan negara barat khawatir jika Iran punya senjata nuklir? Awalnya, sejak AS menarik diri dari kesepakatan nuklir yang ada yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan atau JCPOA pada 2018, Iran telah melanggar komitmen-komitmen utama sebagai pembalasan atas keputusan untuk mengembalikan sanksi. Iran kemudian memasang ribuan sentrifugal canggih atau mesin pemurnian untuk memperkaya uranium. Padahal itu sesuatu yang dilarang oleh Rencana Aksi Komprehensif Gabungan. Senjata nuklir sendiri membutuhkan uranium yang telah diperkaya hingga kemurnian 90%. Nah, di bawah Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, Iran hanya diizinkan memiliki hingga 300 kg atau 600 pon uranium yang diperkaya hingga 3,67% yang cukup untuk tenaga nuklir sipil dan tujuan penelitian, tetapi tidak untuk bom nuklir. Namun pada Maret 2025, International Atomic Energy Agency mengatakan Iran telah memiliki sekitar 275 kg uranium yang telah diperkaya hingga kemurnian 60%. Jumlah tersebut secara teoritis cukup untuk membuat sekitar setengah lusin senjata jika Iran memperkaya uranium lebih lanjut. Para pejabat AS mengatakan mereka yakin Iran dapat mengubah uranium tersebut menjadi bahan yang cukup untuk membuat satu bom hanya dalam waktu 1 minggu. Namun, mereka juga mengatakan bahwa Iran membutuhkan waktu antara 1 tahun hingga 18 bulan untuk membuat senjata nuklir. Sementara itu, penasehat keamanan nasional AS Mike Waltz mengatakan Trump menginginkan pembongkaran penuh program nuklir Iran. Meskipun Trump mengatakan akan ada pembicaraan langsung dengan Iran, namun Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan perundingan di Oman akan bersifat tidak langsung. Araghchi mengatakan Iran siap untuk terlibat dengan AS, tetapi Trump harus terlebih dahulu setuju bahwa tidak ada opsi militer. AS sendiri sebenarnya memiliki kemampuan militer untuk mengebom infrastruktur nuklir Iran. Tetapi operasi semacam itu akan menjadi rumit dan beresiko dengan hasil yang tidak pasti. Yang jadi pertanyaan, di mana saja lokasi nuklir utama Iran dan untuk apa Iran menggunakannya? Program nuklir Iran tersebar di banyak lokasi. Yang pertama, Natanz, sebuah kompleks di jantung program pengayaan uranium Iran yang terletak di sebuah dataran yang berbatasan dengan pegunungan di luar kota suci Muslim Syiah, Qom.
di selatan Teheran. Natanz memiliki fasilitas yang mencakup 2 pabrik pengayaan, yaitu pabrik pengayaan bahan bakar atau FEP bawah tanah yang luas dan pabrik pengayaan bahan bakar percontohan atau PFEP di atas tanah. Sebuah kelompok oposisi Iran yang berada di pengasingan mengungkapkan pada 2002 bahwa Iran secara diam-diam membangun Natanz yang memicu kebuntuan diplomatik antara Barat dan Iran mengenai niat nuklirnya yang berlanjut hingga kini. FEP dibangun untuk pengayaan uranium dalam skala komersial yang mampu menampung 50.000 sentrifugal. Sekitar 16.000 sentrifugal saat ini dipasang di sana. Sekitar 13.000 diantaranya beroperasi memurnikan uranium hingga tingkat kemurnian 5%. Para diplomat yang memiliki pengetahuan tentang Natanz menggambarkan FEP berada sekitar 3 lantai di bawah tanah. Sementara PFEP di atas tanah hanya memiliki ratusan sentrifugal, tetapi Iran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 60% di sana. Yang kedua, Fordo. Di seberang Qom, Fordo adalah situs pengayaan yang digali di dalam gunung. Kesepakatan tahun 2015 dengan negara-negara besar sama sekali tidak mengizinkan Iran untuk melakukan pengayaan di Fordo. Sekarang, Iran memiliki sekitar 2.000 sentrifugal yang beroperasi di sana. Sebagian besar merupakan mesin IR-6 yang canggih, di mana 350 diantaranya dapat memperkaya uranium hingga 60%. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengumumkan pada tahun 2009 bahwa Iran telah diam-diam membangun Fordo selama bertahun-tahun dan tidak memberitahu International Atomic Energy Agency. Yang ketiga, Isfahan. Iran memiliki pusat teknologi nuklir yang besar di pinggiran Isfahan, kota terbesar kedua. Pusat teknologi ini meliputi pabrik fabrikasi pelat bahan bakar dan fasilitas konversi uranium atau UCF yang dapat memproses uranium menjadi uranium heksafluorida yang diumpankan ke dalam sentrifugal. Para diplomat mengatakan Iran juga menyimpan uranium yang diperkaya di Isfahan. Di Isfahan terdapat peralatan untuk membuat logam uranium, sebuah proses yang sangat sensitif terhadap proliferasi karena dapat digunakan untuk merancang inti bom nuklir. International Atomic Energy Agency mengatakan ada mesin untuk membuat suku cadang sentrifugal di Isfahan. Yang keempat ada Hondab. Iran memiliki reaktor riset air berat yang dibangun sebagian yang awalnya bernama Arak dan sekarang bernama Hondab. Reaktor air berat menimbulkan resiko proliferasi nuklir karena dapat dengan mudah menghasilkan plutonium yang seperti uranium yang diperkaya dan dapat digunakan untuk membuat inti bom atom. Berdasarkan kesepakatan tahun 2015, konstruksi dihentikan, inti reaktor dibongkar dan diisi dengan beton agar tidak dapat digunakan. Reaktor tersebut akan didesain ulang untuk meminimalkan produksi plutonium dan tidak menghasilkan plutonium tingkat senjata dalam operasi normal. Iran pun telah menginformasikan kepada International Atomic Energy Agency bahwa mereka berencana untuk mulai mengoperasikan reaktor tersebut pada tahun 2026. Iran juga memiliki fasilitas penelitian nuklir di Teheran termasuk sebuah reaktor penelitian. Yang terakhir ada Bushehr. Bushehr adalah satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir Iran yang beroperasi di Pantai Teluk menggunakan bahan bakar Rusia yang kemudian diambil kembali oleh Rusia ketika habis sehingga mengurangi resiko proliferasi. Nah, itu tadi penjelasan mengapa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir dan 5 titik lokasi fasilitas nuklir Iran. Ikuti terus ya berita-berita menarik dan terupdate lainnya hanya di YouTube Kompas.com.